malam, Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya siang ini. Ada yang ingin saya bicarakan Bu. Oke, silahkan. Obrolannya sebentar aja ya Bu, sekitar 10-15 menit. Apa nih yang Ibu ingin bicarakan pada siang hari ini? Oke Bu, begini nih Bu, kondisi sekarang ini kondisi yang dimana murid saya sekarang kurang peduli terhadap lingkungan sekolah. Kurangnya motivasi mereka dalam menjaga lingkungan sekolahnya, terutama dalam menjaga kebersihan di waktu pagi sebelum masuk sekolah. Mereka hanya duduk dan mengobrol saja bersama temannya. Seperti itu sih Bu yang ingin saya obrolkan siang ini. Oh, gitu ya Bu. Jadi, murid-murid Ibu kurang peduli terhadap lingkungan sekolahnya ya, terutama dalam menjaga kebersihan sekolahnya. Selain itu, kira-kira ada hal lain apa lagi, Bu? Begini Bu, setiap pagi saya selalu mengarahkan mereka untuk membersihkan, tapi motivasi mereka tidak meningkat, selalu saja mengobrol tiap pagi. Oh, begitu ya. Kita cuma punya waktu pendek nih. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Begini Bu, karena saya ingin sekali murid-murid saya memiliki motivasi yang tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya, walaupun tanpa diarahkan dari saya atau rekan guru lainnya. Oke, supaya murid Ibu memiliki motivasi yang tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, meskipun Ibu tidak mengarahkannya, begitu ya maksud Ibu? Ya Bu, supaya motivasi mereka tinggi untuk selalu menjaga kebersihan sekolah, karena kebersihan itu penting bagi kenyamanan belajar mereka Bu. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi yang tinggi itu dalam menjaga kebersihan sekolah seperti apa sih? Murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk selalu menjaga kebersihan sekolah adalah mereka yang memiliki kesadaran penuh untuk selalu menjaga kebersihan sekolah walaupun tanpa arahan dari guru yang ada di sekolah tersebut. Oke ya Bu. Jadi memiliki kesadaran sehingga termotivasi untuk menjaga kebersihan sekolah. Terus selain itu apalagi kira-kira ya Bu? Apalagi ya? Mungkin bisa juga kesadaran tersebut bisa diterapkan di rumah mereka. Ya, betul juga ya Bu. Nah, jadi adanya murid memiliki kesadaran penuh dalam dirinya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang idealnya itu seperti apa ya, kalau dikasih angka 10, kira-kira murid Bu Musnya itu memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan sekolahnya itu kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam mencapai tujuan motivasi diri dalam menjaga kebersihan sekolah Ibu? Beragam sih. Kalau dirata-ratakan ada di angka 4. Bingung juga sih Bu. Jadi menurut Ibu ada di angka 4 ya? Apa kendalanya sehingga ada di angka 4 ya Bu? Karena faktor minimnya pengetahuan siswa tentang dampak lingkungan yang kebersihannya tidak terjaga, kurangnya rasa cinta mereka terhadap lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Jadi ada 2 tantangan ya yang Ibu hadapi. Oke, dari itu Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya.
Kalau Ibu Musnia ingin melihat muridnya berada di level berapa, jadi motivasi belajar tadi kira-kira sebaiknya berada di level berapa, Bu? Kalau dengan kondisi seperti ini, mungkin di angka 7 sudah baik, Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Sebenarnya itu yang saya pikirkan, Bu. Kalau dari pengalaman Ibu, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa dalam meningkatkan kesadarannya nanti, supaya termotivasi untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Sebenarnya mungkin dengan memetakan lingkungan sekolah dan membaginya pada tiap kelas untuk dibersihkan. Jadi siswa hanya membersihkan lingkungan sekolah yang hanya dipetakan saya dan atau yang menjadi bagian kelasnya saja. Jadi dengan memetakan lingkungan sekolah dan membaginya ke tiap kelas, itu yang Ibu maksud? Iya, Bu. Dengan adanya pemetaan lingkungan sekolah dan membaginya ke tiap kelas untuk dibersihkan akan menjadi tanggung jawab mereka untuk selalu menjaga kebersihannya. Jadi Bu, kemungkinan apa yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin menunjukkan kepada siswa di setiap kelas pemetaan lingkungan sekolah tersebut untuk menjadi tanggung jawab atas kebersihannya. Apa ada lagi selain itu, Bu? Mungkin selalu menghimbau siswa untuk memberikan nasihat, masukan-masukan untuk selalu menjaga kebersihan sekolah pada setiap upacara bendera pada hari Senin. Kalau seperti itu rencana Ibu, kapan hal tersebut bisa diwujudkan, Bu? Ya minggu ini kali ya, harus secepatnya. Siapa yang dapat membantu Ibu? Para wali kelas dan warga seluruh warga sekolah. Oh iya, baiklah, karena kita sudah ada di penghujung coaching, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Begini Bu, ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid saya memiliki kesadaran yang tinggi untuk termotivasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Ya, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, itulah tadi percakapan coaching saya bersama Ibu Kasmiati. Saya sebagai coach dan Ibu Mia Bu Kasmiati sebagai coach. Ya. Saya persilakan lagi kepada Ibu Kasmiati. Iya. Selanjutnya saya akan yang bertindak sebagai coach dan Ibu Musnia sebagai coach. Ya, kita mulai ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu Nia, maaf bisa minta waktunya sebentar, Bu? Oh, Ibu Kasmiati, silakan masuk, Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal mengajar. Apa ya, Bu? Sepertinya Ibu Kasmiati nampak kebingungan. Iya, Bu. Saya sedikit punya masalah. Dan sepertinya saya butuh teman yang ingin membantu saya, Bu. Jadi intinya Ibu kesini
butuh ide tentang permasalahan murid di kelas. Wah, terima kasih nih diberikan kesempatan. Sudah Iya, Bu. dipercaya. Iya, Bu. Ibu kan sudah lama menjadi guru. Saya sedikit risau dan benar-benar butuh sedikit pencerahan dari Ibu. Baik, Bu. Harapan Ibu setelah pembicaraan ini apa ya? Harapan saya sih, Bu, saya ingin dibantu agar keluar dari masalah saya, agar ke depannya saya dapat memperbaiki cara mengejar saya di kelas, Bu. Oh, seperti itu. Bisa Ibu ceritakan yang membuat Ibu risau? Begini, Bu, saya mengajar di kelas 6. Saya amati, ada siswa saya yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Semua pekerjaan dia lakukan sendiri, Bu. Oh, kalau boleh tahu kenapa ya? Nah, itu dia, Bu. Saya merasa anak itu punya masalah karena tidak senang berinteraksi dengan teman-temannya di dalam kelas. Bagaimana kalau di luar kelas? Sama, Bu. Anak ini sebenarnya terkesan tertutup, tidak pandai bermain dengan temannya, Bu. Apalagi berbagi tugas-tugas yang dia kumpulkan tidak mencapai hasil yang maksimal, Bu. Apalagi juga, Ibu, kalau tugas praktek membuat produk, ya anak ini tidak mau bergabung dengan temannya, Bu. Oh, terkesan tertutup ya, Bu. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Dia kalau di mata pelajaran lain, Bu, dia cukup antusias sih di yang melibatkan gerakan apapun, seperti saat dia olahraga, Bu, dia antusias sekali, Bu. Ibu sudah bicara dengan orang tuanya bagaimana dia di rumah? Maaf, Kak. Mohon maaf, Kak. Jatuh, nak, Kak. Iya, kita lanjut saja, Bu. Iya, kita lanjut sampai di mana tadi? Mohon maaf. Ya, terkesan tertutup ya, Bu. Bagaimana dengan kalau dengan mata pelajaran lain? Sudah, Bu, dia cukup antusias kalau di mata pelajaran olahraga, Bu. Oh, begitu ya. Ibu sudah bicara dengan orang tuanya, bagaimana dia di rumah? Sudah, Bu. Sebenarnya anak ini anak tunggal, Bu. Orang tuanya sibuk. Ayah dan ibunya itu, Bu, pegawai dan pulangnya sore. Jadi di rumah dia terbiasa sendiri, Bu. Dia terbiasa nonton TV dan melakukan sesuatu sendiri, Bu. Kalau begitu, langkah apa yang kira-kira ingin Ibu lakukan ke depan? Pertama, saya akan dekati anak ini, Bu. Saya akan menanyakan kenapa lebih senang bekerja sendiri. Kemudian, saya akan mengubah pola tempat duduk di kelas yang dirancang untuk anak ini melakukan kegiatan kolaborasi, Bu, dalam diskusi kelompok, Bu, atau kerja kelompok dengan temannya, Bu. Ada cara lain kira-kira? Ya, Bu, saya juga akan berbicara dengan orang tuanya. Sepertinya anak ini butuh teman cerita mungkin.
dan mungkin sesekali bisa dibawa ke tempat les atau tempat-tempat wisata sehingga pemikiran anak ini bisa terbuka, Bu. Hanya sampai di situ ya, Bu? Saya akan melakukan coaching dengan anak ini, Bu. Saya akan menggali penyebab dia tidak mau bekerja sama dengan temannya, karena bekerja sama membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan bebannya lebih ringan, Bu. Atau barangkali saya harus membuat media yang lebih menarik ya, Bu. Bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan waktunya, Bu? Insya Allah, Bu, hari Rabu ini, Bu. Oh, menurut Ibu, kira-kira siapa saja yang ingin diajak kerjasama? Yang pastinya, Bu, rekan-rekan guru, kepala sekolah, kemudian teman-temannya, Bu, dan tidak lupa juga, Bu, saya akan melibatkan orang tuanya, Bu. Baik, Bu. Semoga keyakinan kita hari ini Ibu bisa laksanakan ke depan, dan semoga harapan Ibu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran melalui berbagai pendekatan akan lebih baik lagi ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Insya Allah saya akan terus melakukan perbaikan di kelas saya. Terima kasih atas sarannya, Bu. Ya, Bu, sama-sama.